Halo, Assalamualaikum. Jumpa dengan suara Arkana di channel Jurnal Terupdate. Alamak, parah. UPT Monas pun gak tahu di mana pohon Monas yang ditebang. Ditulis oleh Syardi di siworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Hingga kini keberadaan pohon di Monas yang ditebang demi revitalisasi kawasan tersebut masih misterius. Mungkin sudah diculik alien, hingga di segitiga Bermuda, atau sudah berubah wujud jadi perabot atau pentungan. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Monas dianggap sebagai pihak yang mengetahui keberadaan 191 pohon yang ditebang karena proyek revitalisasi. Dan sudah bisa ditebak, pihak UPT Monas sendiri mengaku juga tidak mengetahuinya. Kepala UPT Monas, Isa Sarnusi mengatakan, yang seharusnya mengetahui adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan atau Citata, karena mereka lah pelaksana proyek revitalisasi Monas. Yang ngurusin itu pelaksana revitalisasi, ya Dinas Citata. Saya juga bingung, kata Isa. Dia meminta awak media agar tidak menanyakan soal 191 pohon kepadanya. Dia meminta agar pertanyaan itu ditujukan kepada Kadis Citata DKI Jakarta, Heru Hermawanto. Saya saja nggak tahu di mana, katanya. Heru mengatakan mungkin 191 pohon itu dijadikan bahan baku untuk membuat furnitur. Ketika ditanya kepada Anies, dia malah menolak memberikannya, kemudian meminta awak media bertanya ke Dinas Kehutanan dan UPT Monas. Serasa melihat pertandingan tenis meja, bola adalah keberadaan pohon di Monas, di pingpong sana-sini, tak ada yang mau menerima apalagi memberitahukan kebenarannya. Ini tanda kalau masalah ini akan dibiarkan menguap, sampai publik melupakan itu semua. Siapakah malingnya? Pemimpin kalau membiarkan maling mencuri barang, sementara dia sendiri terkesan menutupi, itu artinya pemimpin sampah. Yang namanya pemimpin, kalau ada hal yang tidak beres apalagi ada indikasi pencurian, seharusnya mengusut agar pelaku ditindak tegas mirip anggaran UPS zaman gubernur dulu. Yang namanya pemimpin tidak akan membiarkan bola liar terbang kemana-mana, apalagi terkesan tidak mau tahu dan pura-pura bodoh. Disuruhnya tanya ke Dinas Kehutanan. Sudah ditanya, jawabnya muter-muter. Ngomong A, B, C, sampai Z, lalu kembali lagi ke A. Disuruh tanya ke UPT Monas, sudah ditanya juga. Mereka sendiri tidak tahu. Disuruh tanya ke Dinas Citata. Lalu kita harus tanya kemana lagi Pak Anies? Tanya ke Tuhan? Kalau memang itu pohon diekspor ke planet lain, kasih tahu dong. Kalau pohonnya dijual ke alien, kasih tahu juga. Semua harus dilaporkan. Kalau ternyata memang sudah diubah untuk furnitur dan buat kepentingan Pemprov DKI Jakarta, kasih tahu ke publik mana furniturnya. Jangan main belakang alias sembunyi-sembunyi. Apakah di rumah gak pernah ngaca satu kali pun? Ngomong lagak setinggi langit soal keterbukaan, soal pohon Monas saja tidak mau terbuka, kayak main pingpong. Sekarang pohon hilang, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, tidak ada yang mau kasih tahu, tidak ada yang serius mengusut. Sudah jelas, ini ada permainan untuk mengelabui publik. Pohon saja bisa hilang, besok-besok apalagi yang akan hilang? Mungkin emas Monas juga akan hilang. Kita cuma menginginkan keterbukaan, transparansi. Di saat Ahok menggebrak dengan konsep transparansi, Anies malah tertutup. Lihat tuh Ahok. Pertamina saja sudah mulai transparan soal beberapa aspek seperti data impor BBM. Anies masih bertingkah layaknya pemimpin, kelakuannya bikin kita mau muntah. Beginilah kalau pemimpinnya dipilih karena sentimen agama dan ras, yang menurut gerombolan sebelah adalah pemimpin yang amanah sesuai tuntutan agama. Semua itu cuma tipuan. Tiap ada masalah, lempar tanggung jawab ke anak buah. Cari kambing hitam, kemudian tiara pura-pura bodoh. Giliran ada proyek, muncul dengan senyum regah, cari panggung buat pencitraan. Lama-lama orang juga muak lihatnya. Soal pohon saja tidak mau jujur, gimana mau ngomong soal kepentingan masyarakat Jakarta? Kebodohan, ketololan, kedunguan, sebagian masyarakat dalam memilih menghasilkan pemimpin yang layak diberhentikan. Kalau Anies tidak serius mengusut kehilangan pohon yang sangat bernilai, berarti boleh saja publik menilai dia sengaja membiarkan pencurian aset Pemprov DKI Jakarta
padahal dia adalah Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini. Ketidakjelasan soal keberadaan pohon-pohon yang ditebang itu mungkin bisa dituntut melalui jalur hukum. Anies tidak mau terbuka, pasti akan siap-siap melempar tanggung jawab, cari kambing hitam dan melempar getah kepada bawahannya. Bawahannya pun kacau semua. Jawabannya tidak ada yang memuaskan, tidak ada yang sama, disuruh tanya sana sini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Rekana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.